kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jumpa lagi di video pembelajaran IPS kelas 7 bersama kami, Bu Mary, yang akan berkolaborasi dengan Bu Kinan. Kali ini kita sudah memasuki semester genap ya. Baiklah, hari ini kita langsung aja menginjak pada materi bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum menginjak pada materi, perlu Ibu ingatkan lagi pada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu memakai masker, sering mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan sebisa mungkin hindari kerumunan. Oke, sekarang kita langsung aja ke materi bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan pelajaran dari bab 3 tersebut adalah setelah kegiatan belajar dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia dan menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Dilanjut pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada kaitannya antara permintaan, penawaran, dan harga. Lalu menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat dan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kemudian menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oke, untuk materi pembelajaran di bab 3 ini yang akan kita pelajari ada 6 subbab ya. Adapun yang subbab pertama yaitu A, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Di sini kita akan belajar tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, kemudian kebutuhan manusia, berikutnya tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Adapun yang B adalah kegiatan ekonomi yang terdiri dari 3 materi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu yang C, kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Kemudian yang D adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Di sini ada 2 materi, yaitu iptek dan perannya dalam menunjang kegiatan ekonomi. Untuk subbab yang E, yaitu tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Di sini ada 2 materi, yaitu kewirausahaan dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, di video pembelajaran ini kita akan membahas materinya per subbab ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materinya subbab yang A. Lalu minggu depan yang B, berikutnya C, D, E, dan F. Jadi, untuk materi kita hari ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Nah, untuk penjelasan materinya akan langsung dihandle oleh Bu Kinan. Silahkan Bu Kinan. Makasih Bu Mer. Oke anak-anak, untuk penjelasan materinya langsung Bu Kinan handle ya. Nah, kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut dengan masalah ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia disebut sebagai Homo economicus atau makhluk ekonomi. Kenapa demikian? Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Maka manusia disebut sebagai makhluk sosial atau Homo socius. Baiklah, hari ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia sangat banyak dan tidak terbatas, sedangkan barang dan jasa serta sumber daya lainnya jumlahnya sangat terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Beberapa daerah tersedia sumber daya yang sangat banyak dan melimpah, dan di daerah lain sangat sedikit.
sehingga untuk memenuhi kebutuhannya terjadi interaksi antar daerah. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia yang muncul karena adanya kebutuhan manusia yang sangat banyak dan tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan tersebut itulah yang disebut dengan kelangkaan. Oke, sekarang kita lanjut pada materi tentang kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Iya, kebutuhan manusia adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Karena bila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Maka dari itu diperlukan adanya skala prioritas, yaitu ukuran yang didasarkan pada tingkat kebutuhan atau kepentingan. Yang mana skala prioritas itu dapat diterapkan oleh semua orang, namun harus disesuaikan dengan penghasilannya agar dapat memanfaatkan alat pemuas kebutuhan itu secara cermat dan tepat. Oke, sekarang kita lanjut pada jenis-jenis kebutuhan manusia. Berdasarkan jenisnya, kebutuhan manusia itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama berdasarkan intensitasnya, lalu yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan waktu penggunaannya, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu ya. Untuk jenis kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkatannya itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau sering disebut dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang wajib dan harus terpenuhi. Contoh dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Sandang berkaitan dengan pakaian, pangan berkaitan dengan makanan, papan berkaitan dengan tempat tinggal yang berfungsi untuk melindungi diri dari binatang buas, panas, hujan, dan dinginnya udara. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau sering disebut dengan kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh dari kebutuhan ini adalah lemari, arloji, perabot rumah tangga, TV, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau sering disebut dengan kebutuhan akan barang mewah. Nah, untuk kebutuhan tersier ini pendapat masing-masing orang berbeda ya. Mungkin bagi sebagian besar orang mobil merupakan barang yang mewah, namun bagi sebagian lagi mungkin mobil hanyalah sebagai pelengkap saja atau hanya sebagai barang sekunder saja, kecuali mobil yang jenisnya benar-benar mewah seperti Ferrari, Lamborghini, Alphard, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Di sini ada 2 macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan kepada badan atau jiwa manusia dan biasanya bersifat materi. Nah, contoh dari kebutuhan ini adalah obat bagi yang sakit, makan untuk yang lapar, minum bagi yang haus, olahraga bagi yang ingin sehat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa atau rohani manusia. Contohnya adalah kebutuhan untuk berekreasi, untuk beragama, untuk memperoleh pendidikan, nonton TV, baca buku, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu penggunaannya. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Untuk kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi saat dibutuhkan. Contohnya adalah apabila kita lapar, yang kita butuhkan adalah makan. Apabila kita haus, yang kita butuhkan adalah minum. Dan apabila kita sakit, yang kita butuhkan adalah obat. Sedangkan kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditangguhkan atau dipending di masa yang akan datang. Namun, untuk persiapannya bisa dimulai dari sekarang. Contohnya adalah kebutuhan untuk biaya pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kelompok.
Untuk kebutuhan individu atau pribadi adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan dan pemenuhannya hanya bisa dilakukan secara pribadi karena masing-masing orang kebutuhannya adalah berbeda-beda. Contohnya adalah kebutuhan akan sepatu, selera makan, selera minum, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya pun dilakukan secara bersama-sama pula. Contohnya adalah kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan sebagainya. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan antara manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut? Yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia itu ada 7 faktor. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama adalah jenis kelamin. Tentunya perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi perbedaan kebutuhan pula. Jenis dan kebutuhan antara pria dan wanita tentunya akan berbeda. Lalu faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan. Dilihat dari jenis dan ragamnya, kebutuhan antara anak SD, anak SMP, SMA, dan mahasiswa tentunya beda dong. Faktor yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan. Orang yang hidup di pegunungan dengan orang yang hidup di dataran rendah tentu aja akan berbeda kebutuhannya. Orang yang tinggal di pegunungan, dari jenis pakaiannya aja berbeda. Dia akan membutuhkan pakaian yang lebih tebal. Berikutnya faktor yang keempat adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk-produk baru tersebut akan mempengaruhi orang untuk memilikinya. Contohnya saja adalah HP. Dulu HP hanya bisa dipakai untuk telepon dan SMS saja. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang HP bisa berubah menjadi smartphone yang mana bisa dipakai untuk menjelajahi dunia sekalipun. Lalu yang kelima adalah tingkat pendapatan atau income per kapita. Semakin tinggi atau banyak pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi atau banyak pula kebutuhannya, karena mereka mampu dan punya sarana untuk memenuhinya. Sebaliknya, semakin sedikit atau rendah pendapatan seseorang, maka akan semakin sulit mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya, faktor yang keenam adalah status sosial. Semakin tinggi status sosial atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, maka akan semakin tinggi dan biasanya beragam pula kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah perbedaan selera. Perbedaan selera akan mempengaruhi perbedaan kebutuhan pula, karena memang tidak semua orang punya selera yang sama ya. Oke anak-anak, itu tadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Artinya setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Nah, untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya, maka orang harus mampu mengimbanginya dengan alat pemuas kebutuhan. Apa saja alat pemuas atau alat pemenuhan kebutuhan itu? Alat pemenuhan kebutuhan manusia itu banyak banget macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa, ada yang berwujud, ada pula yang tidak berwujud. A. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Untuk barang ekonomis, yaitu semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan baik secara fisik maupun materi. Contohnya adalah sepatu, pakaian, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan untuk barang bebas yaitu barang yang jumlahnya banyak dan tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan.
Contohnya adalah sinar matahari, udara, dan air. Lalu yang B, alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Untuk barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan. Contohnya adalah nasi dapat diganti dengan singkong, jagung, atau yang lainnya. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila salah satunya tidak ada, maka barang tersebut tidak berguna. Contohnya adalah mobil tidak akan bisa jalan tanpa bensin, kompor tidak akan bisa nyala tanpa adanya gas atau minyak. Berikutnya C, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu barang produksi atau barang modal dan barang konsumsi atau barang jadi. Disebut barang produksi atau barang modal karena barang tersebut tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi harus melalui proses terlebih dahulu. Contohnya adalah mesin penggiling padi, mesin jahit, alat penanak nasi, dan sebagainya. Sedangkan barang konsumsi atau barang jadi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, buku tulis, baju, sepatu, dan sebagainya. Dan yang D adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya, dibagi menjadi tiga ya, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang dimaksud dengan barang mentah adalah barang yang belum bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi perlu proses terlebih dahulu. Contohnya adalah padi, kayu, kopi, teh, dan sebagainya. Lalu barang setengah jadi, yaitu barang yang masih dalam proses. Contohnya benang sebelum menjadi kain, tepung sebelum menjadi kue, beras sebelum menjadi nasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah barang jadi, yaitu barang atau jasa yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya nasi, kue, baju, dan sebagainya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, tindakan ekonomi atau sering disebut dengan perbuatan ekonomi yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Lalu motif ekonomi yaitu keinginan atau dasar yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Adapun motif manusia melakukan tindakan ekonomi itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama motif untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua motif untuk berbuat sosial, yang ketiga untuk mendapatkan penghargaan, dan yang keempat adalah untuk memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir adalah prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi itu sendiri sebagai dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi itu identik dengan sebutan efektif dan efisien. Efektif artinya apa yang dilakukan itu benar, sedangkan efisien artinya kegiatan yang dilakukan itu tepat untuk mencapai target tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi itu adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Contoh dari penerapan prinsip ekonomi tersebut adalah
Suatu misal, Budi ingin membeli sepasang sepatu. Harga sepatu di toko A adalah Rp150.000, di toko B Rp140.000, dan di toko C Rp145.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, maka Budi akan membeli sepatu di toko B, karena dengan harga yang lebih murah, Budi dapat membeli sepatu dengan merek dan kualitas yang sama. Lalu, selanjutnya penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, antara lain menggunakan bahan mentah atau bahan baku yang mutunya baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang keempat adalah selalu hemat dalam kegiatan produksi. Berikutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu yang pertama menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang keempat adalah menggunakan sarana distribusi yang murah. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang keempat adalah menggunakan sarana distribusi yang murah. Sedangkan penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat adalah setiap bulan selalu membuat daftar kebutuhan dengan skala prioritas. Nah, untuk penjelasan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia udah selesai ya anak-anak. Sekarang Ibu Kinan kembalikan lagi kepada Bu Mary. Silahkan Bu Mer. Di materi yang telah diuraikan oleh Bu Kinan cukup jelas ya anak-anak. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan pada materi tentang kegiatan ekonomi. Kita akan bahas apa itu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.